Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian penggunaan huruf tebal yang benar. Huruf tebal adalah gaya penulisan yang digunakan untuk mempertegas atau memberi penekanan pada teks atau kata-kata tertentu dalam sebuah dokumen atau tulisan. Huruf tebal membuat yang diberikan pada penekanan lebih mencolok atau lebih berkarakter pada huruf-huruf tersebut karena akan memiliki kontur yang lebih tebal atau lebih gelap dibandingkan teks yang lainnya. Ini dapat membantu pembaca yang lebih mudah mengidentifikasi atau mendapatkan teks yang diberi penekanan dan membedakannya dari teks sekitarnya. Selanjutnya, penggunaan huruf tebal sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang pertama itu ada huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah. Yang kedua itu ada huruf tebal dalam cetakan kamus. Yang ketiga itu ada huruf tebal pada kata yang ditulis miring. Yang keempat itu ada huruf tebal yang tidak dipakai untuk penegasan huruf atau kata tertentu. Ada beberapa manfaat penggunaan huruf tebal. Yang pertama itu, huruf tebal mempertegas informasi penting. Yang kedua itu, membantu pembaca untuk fokus pada poin utama. Yang ketiga itu, menjadikan teks lebih mudah dipahami dan diingat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan huruf tebal yang benar. Yang pertama itu ada untuk menekankan kata-kata penting dalam sebuah teks. Misalnya itu, keputusan ini sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua, Anda harus menyelesaikan tugas hari ini. Yang kedua, ada untuk membedakan judul dan subjudul dari teks biasa. Yang pertama itu ada bab 1, misalnya itu ada sejarah perusahaan. Yang kedua ada kesimpulan. Yang ketiga itu ada untuk menandai istilah-istilah atau kata kunci dalam definisi dalam sebuah teks. Yang pertama itu adalah inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Yang kedua itu adalah prinsip akuntansi berterima umum harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat itu untuk membedakan nama buku, judul artikel, atau judul karya lainnya dari teks biasa. Contohnya itu, saya baru saja membaca buku Laskar Pelangi. Yang kedua itu artikel. Contohnya itu dampak teologi terhadap lingkungan. Menarik untuk dibaca. Yang kelima itu untuk menandai bagian-bagian penting dalam sebuah daftar atau tabel. Misalnya itu ada syarat-syarat pengajuan fotokopi KTP, surat keterangan penghasilan, atau slip gaji 3 bulan terakhir.